Gimana kalau ternyata kamu yang mengaku percaya Yesus justru sedang mengkhianatinya setiap hari? Cek satu hal ini dalam jiwamu sekarang. Jadi semua yang kita lakukan untuk meraih sesuatu itu, apapun itu demi perlombaan itu, yaitu iman yang sempurna. Maka dikatakan dalam Alkitab, Ibrani pasal 12 ayat 2, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tetapi faktanya hari ini kita jarang melihat, jarang menemukan orang yang sungguh-sungguh ada di dalam perlombaan ini. Kita akan lebih mengerti mengapa Yesus berkata, harus melepaskan segala sesuatu. Kita lebih mengerti mengapa Yesus mengatakan, kumpulkan harta di surga, memindahkan hati di sana. Tetapi pada umumnya manusia, termasuk banyak orang Kristen dan tidak sedikit para rohaniwan atau pendeta yang hidup dalam pengaruh kuasa kegelapan atau setan yang tidak memiliki fokus kepada kerajaan atau negeri itu. Mereka tidak mampu menyadari dan menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa dunia ini memang bukan rumah kita. Yesus sendiri berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, seperti Dia bukan berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Yesus berkata bahwa Ia pergi menyediakan tempat bagi kita, dan setelah Ia menyediakan, Dia akan kembali supaya di mana Tuhan berada atau Tuhan ada, kita juga ada. Paulus mengatakan bahwa kewargaan kita ada di surga bukan di dunia. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 1-4. Petrus berkata bahwa harta kita bukan di bumi tapi di surga. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan keempat. Maka ia menasihati agar kita menaruh seluruh pengharapan pada penyataan kedatangan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan 14. Selanjutnya Petrus juga menyatakan di ayat yang ke-17 dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu bahwa kita orang yang menumpang, orang yang tinggal di parokias, tempat menumpang sementara. Orang Kristen harus orientasinya kepada negeri yang dijanjikan itu, yang sekarang nyaris tidak pernah dikampanyekan secara proporsional. Beda dengan zaman rasul-rasul. Paulus sendiri mengatakan, aku rela mengalami semua itu hanya supaya aku dapat kebangkitan dari antara orang mati. Di depan penguasa dia berkata, aku rela dipenjara karena rantai atau belenggu ini demi kebangkitan dari antara orang mati, pengharapan ke depan. Saya tahu saudaraku, tidak sedikit orang yang mencibir ketika bicara soal langit baru, bumi baru. Tetapi saya tidak akan surut sedikit pun. Semua lagu-lagu yang saya tulis mengarah atau hampir selalu mengarah ke langit baru, bumi baru, selain persiapan hidup kesuciannya berkemas-kemas. Orang Kristen yang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan, hatinya terpisah dari kerajaan surga. Dan ciri itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang tersebut terhilang.
Jadi sangat naif kalau ciri orang terhilang itu hanya keluar dari kelompok gereja atau kelompok orang-orang Kristen, tidak pernah ke gereja, atau yang bermoral rusak, atau yang dianggap melanggar moral. Ketika orang tidak memiliki kerinduan pulang ke surga, sebenarnya dia terhilang, terpisah dari rumah. Dan saya jujur mengakui bahwa selama belasan tahun hati saya tidak terpikat rumah Bapa. Tetapi Tuhan dalam kesabarannya masih menunggu kita mau pulang. Banyak hati orang yang terpisah dari rumah Bapa, tetapi hal itu dipandang sebagai sesuatu yang wajar, karena hampir tidak ada manusia yang sungguh-sungguh memiliki orientasi dunia akan datang atau langit baru, bumi baru. Dan saya yang sering mencetuskan hal ini, mengkhotbahkan hal ini, mengarang lagu sekitar langit baru, bumi baru, memeriksa diri. Saya juga mempersoalkan, apakah benar kamu merindukan pulang ke rumah Bapa? Nah, memiliki stabilitas untuk menaruh hati di kerajaan Allah itu tidak mudah, saudaraku. Sebab sering kita terlepas dari rumah Bapa kalau sudah ada sesuatu yang mengganggu perasaan kita, ya, atau kita mengingini sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu bertentangan dengan kekudusan Allah. Hati kita otomatis terpisah. Sesungguhnya dalam hal ini banyak orang-orang Kristen yang teracuni, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen yang teracuni oleh pikiran duniawi. Teracuni cara berpikir duniawi manusia pada umumnya, saudaraku. Kehidupan seperti ini, saudaraku, pastilah kehidupan yang materialistis dan sudah duniawi atau sekuleristis, bersifat sekuler. Padahal kita yang dinantikan oleh orang-orang saleh untuk membuat mereka lengkap. Kita yang mendapat kasih karunia untuk menjadi umat pilihan yang bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Tetapi kalau fokus dan orientasi hidup kita hanyalah hal-hal materi atau bendani, waduh, ini menyedihkan. Ini menyedihkan, saudara. Banyak saksi yang mengelilingi kita. Siapa itu? Bisa para malaikat-malaikat. Bisa termasuk orang-orang saleh yang menantikan kita untuk menyelesaikan tugas sebagai utusan Kristus. Bisa kuasa gelap roh jahat yang juga melihat perlombaan ini. Makanya mereka bermain di situ, mempengaruhi pikiran orang-orang Kristen untuk tidak memindahkan hatinya di surga. Juga bisa manusia di sekitar kita. Dan kalau orang Kristen ya terjebak dalam materialistis dan sekuleristis ini, pasti mereka jadi terikat dengan hal-hal bendani, material thing, ya saudaraku. Mereka terjebak dalam kehidupan yang terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Jangan kita menganggap ini hal sepele. Kita harus memandang bahwa ini pekerjaan iblis. Kita ada di dalam pengaruh, influence,
pengaruh dari kuasa kegelapan itu. Di Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, Yesus menghardik Petrus, "Enyah kamu." Saudara, "Enyah kamu iblis," Yesus menghardik Petrus. Yang dihardik pikirannya, idenya. Petrus ingin Yesus menjadi raja versi mereka. Petrus mewakili murid-muridnya. Rupanya Petrus masih mengadopsi pikiran orang-orang Yahudi yang memandang Mesias itu Mesias versi mereka, Mesias model mereka, yang membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Roma, yang membawa bangsa Israel. Maksudnya mereka ingin Mesias itu membawa bangsa Israel kepada kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi. Dan ini, saudaraku, kerasukan iblis. Anda tidak bisa membantah hal ini. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia." Di sini, iblisnya di sini. Di sini iblisnya. Yang diusir ini. Ini, saudaraku, pikiran duniawi itu bisa ada di dalam influence, atmosfer, pengaruh kuasa kegelapan. Maka pengertian-pengertian firman yang benar itu bisa menghalau. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yang menghalau itu kebenaran. Mengusir setan dalam konteks eksorsisme, pengusiran. Setan yang manifestasinya secara fisik kelihatan seperti mendelik-mendelik mata, teriak-teriak, jerit-jerit. Nah, itu mudah. Tapi kalau sudah masuk dalam pikiran, itu tidak mudah. Ketika Yesus sudah bangkit dari kubur pun, Petrus dan murid-muridnya masih menuntut, "Bilakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel?" Masih duniawi. Nih, saudara. Jadi tidak mudah. Jadi tolong ya, kita sadar, Anda boleh berteologi, tapi pikiran berteologi Anda belum tentu menghalau pikiran duniawi. Ya. Tidak ada kerinduan untuk memiliki kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kadang-kadang bahkan hampir semuanya harus mengalami patah hati terhadap dunia. Sakit tidak tersembuhkan, jatuh miskin, jatuh bangkrut, gitu saudaraku. Minggu lalu saya katakan, saudaraku, ya, karena menggelapkan uang negara yang ditafsir maksud saya, ditaksir ya, kerugiannya 16 triliun, beberapa pejabat ya diancam hukuman seumur hidup. 16 triliun itu nggak ada artinya, saudara, dibanding dengan kekekalan. Nah, orang telah mengkorupsi waktu Tuhan, mengkorupsi harta Tuhan. Itu hukumannya bukan 16, maksud saya hukumannya bukan seumur hidup di penjara dunia, kekal terpisah dari Allah. Kok enggak takut? Kok enggak takut loh? Mengerikan. Kalau kita mengerti kebenaran ini, kita sudah tidak lagi ya, mempersoalkan persepuluhan, buah sulung. Segenap hidup kita milik Tuhan, harus punya kepekaan apa yang harus kita lakukan untuk Dia. Oh saudaraku,
Mengapa orang ya tidak ingin pulang ke surga? Karena suasana kerajaan surga tidak dia nikmati di bumi. Dia tidak menikmati atmosfer kerajaan Allah yang dihadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena memang dia tidak membutuhkan. Sukacitanya ditopang oleh uang, fasilitas dunia, pujian, kehormatan, sanjungan. Aduh, saudaraku. Atmosfer jiwanya itu duniawi. Dan ini pengaruh dari kuasa kegelapan. Tepatnya ini pengaruh dari setan. Melihat dunia, wah indah. Tidak menyembah iblis langsung, tapi memandang keindahan dunia lalu mengingini. Nah, kalau saya khotbah mengenai atau seminar mengenai setan, ya mulai melirik. Nah, melirik buah itu. Saudara, atmosfer jiwa kita kalau nggak diubah, langit baru bumi baru cuman hiasan bibir, karena Anda tidak ingin sungguh-sungguh ke sana. Ya, saya sendiri berjuang untuk benar-benar merindukan kepulanganku ke surga. Itu tidak mudah. Tapi sudah terlanjur basah begini, nekat. Sudah terlanjur basah. Kadang-kadang ya saya lihat rumah saya berkata dalam hati saya, akan kutinggalkan. Saya melihat akuarium yang suka saya lihat ikan-ikan, saya berpikir akan kutinggalkan. Tapi kalau saya ingat anak saya, menantu, cucu, istri, akan aku tinggalkan mereka, lebih berat. Makanya saya sering berkata, Tuhan, aku ungsikan hidupku, keluargaku kepadamu, dan orang-orang yang kukasihi, yang selama ini mendampingiku, membela dengan tulus pekerjaanmu, bahwa kami nanti di surga bersama. Mungkin hari ini orang tidak terlalu menyadari betapa dahsyatnya kekekalan itu. Tapi kita harus mulai menyadari. Sungguh-sungguh kita harus mulai menyadari dahsyatnya kekekalan itu, saudaraku. Kalau orang sudah tidak memiliki atmosfer kerajaan surga, maka tidak mengingini surga. Sebab suasana dunia yang mencengkeram dirinya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tentu saja mereka tidak berkerinduan bertemu dengan Yesus atau pulang ke surga. Mereka biasanya berpikir bahwa kesempatan hidup hanya satu kali di bumi ini dan tidak ada kesempatan hidup di dunia lain. Bagi mereka surga adalah kehidupan yang berbeda, yang walaupun diyakini indah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengingini memasuki kerajaan surga itu dan menikmatinya, sebab tidak jelas. Makanya khotbah saya mengenai surga, tolong diingat kehidupan yang diulang, tapi tidak ada dosa dan kejahatan karena tidak ada kuasa kegelapan. Karena dengan pikiran duniawi, banyak orang tidak ingin memiliki kehidupan seperti kehidupan yang di surga itu. Walaupun mereka yakini kehidupan itu indah, tapi mereka tidak mengingini pulang ke surga. Sebab surga tidak sesuai selera mereka. Selera mereka itu dunia. Itu masalahnya. Nggak bisa nyambung. Ya tidak ada orang memasuk neraka, tapi surga jadi tempat pembuangan yang nyaman, tapi tidak diingini. Ini pengkhianatan loh. Ini pengaruh kuasa gelap. Tidak ingin masuk neraka, tapi tidak mengingini juga masuk surga. Karena surga tidak sesuai seleranya. Sebab selera dunia sudah terlanjur mencengkeram jiwanya.
Oleh sebab itu seharusnya orang percaya sejak di bumi ini sudah mulai berubah selera. Nah, untuk memulai perubahan ini, perubahan selera hidup ini, harus berani memindahkan fokus hidup dari fokus hidup di bumi ini kepada kehidupan di langit baru, bumi baru. Kehidupan kitanya 70 tahun harus dijadikan kesempatan untuk persiapan diri agar kita layak masuk kerajaan surga. Tidak mungkin Allah memasukkan orang-orang yang tidak berhasrat ke surga. Tidak mungkin. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, saudaraku, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu kalau di dalam Alkitab maksudnya pergi ke Yerusalem. Kalau di Indonesia ziarah itu ke kuburan Yerusalem. Kita berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah kita itu Yerusalem baru. Jadi sejak menjadi orang Kristen tidak bisa tidak, harus berkemas-kemas, harus jadi musafir. Tidak heran kalau Paulus lebih mengingini pulang ke surga daripada hidup di bumi. Ini standar Alkitab. Loh, saya kalau sampai tidak mengingini pulang ke surga, saya omeli diri saya. Jangan sampai kamu saya maki-maki, kamu nggak tahu diri. Yesus sudah mati di kayu salib, menaruh seluruh hidupnya. Kok masih melirik dunia kamu? Awas kamu. Saya berharap saudara-saudara sekalian menyadari hal ini. Tidak ada pilihan. Harus merubah selera jiwa. Kalau selera jiwa belum diubah, omong kosong Anda bicara langit baru, bumi baru. Omong kosong. Anda masih ingin punya rumah besar, punya villa di luar kota, masih macam-macam. Bukan tidak boleh punya itu. Jangan lagi punya kesukaan dunia. Anda pasti menyesal, saudara. Boleh punya rumah, boleh punya villa, tapi jangan jadikan itu kebahagiaanmu. Kalau itu tidak perlu juga tidak usah. Tidak perlu. Jalan-jalan ke tempat tertentu rasanya belum lengkap hidup kalau belum ke tempat itu. Boleh jalan-jalan, bukan tidak, tapi jangan menjadi ikatan. Aduh, saudaraku, mengerikan hidup ini. Tragis. Apa sih yang kita cari? Coba lihat kehidupan manusia di Jakarta atau di dunia hari ini. Karena COVID tidak bisa keluar rumah, pagi bangun, sarapan, olahraga, atau kalau Anda orang kaya punya kolam renang berenang, lalu minum kopi atau teh, duduk siang tidur sampai malam ketawa-ketawa dengan keluarga, lalu makan malam, lalu nonton TV, tidur lagi, besok begitu lagi. Kalau tidak ada COVID, gerubak-gerubuk, pagi-pagi bangun olahraga sebentar, kadang-kadang juga tidak sempat pergi kantor, pulang malam, ketemu keluarga, kita langsung ke mall mana atau ke restoran mana, ketemu makan, ketawa-ketawa sebentar pulang. Nanti kalau libur, wah kita mesti keluar kota. Anggaplah Anda orang kaya bisa sewa pesawat, nanti di pesawat kurang servis, Anda marah. Ketika sampai di saat bandara, penjemputannya terlambat, ribut lagi. Apa sih cuman begitu doang, ngerti nggak? Hah? Cuman begitu doang hidup loh. Tapi orang tuh dari hari ke hari cuman begitu. Nanti yang hobinya apa, ya itu lagi. Sampai dia bosen, saudaraku. Aduh saudara, kasihan. Apa sih yang kau cari dalam hidup ini?
Ya dulu kita semua begitu, cuman beda-beda saja interestnya. Tapi sekarang kita harus berubah. Orang yang hidup di bawah pengaruh kuasa kegelapan pasti tidak mengingini negeri yang Tuhan janjikan. Atau dalam konteks orang Kristen tidak ingin pulang ke surga, tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Padahal Yesus mengingini di mana Dia ada, kita ada. Itu berarti, saudara, kita mengkhianati Dia. Dan kita telah melewati hari-hari di mana kita memang tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Kita tidak maksud berkhianat, kita memang tidak ingin masuk neraka, tapi berkerinduan bertemu dengan Tuhan tidak ada atau kurang. Pasti ada perselingkuhan ini. Hati kita ini pasti terikat, melekat, tertarik kepada sesuatu. Kalau kita tidak mengingini bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu berarti ketidaksetiaan. Sebab itu sebuah indikasi adanya kekasih lain di dalam hidup ini. Tuhan Yesus adalah mempelai kita, kita mempelai wanita. Mestinya orang percaya merindukan untuk bertemu dengan Dia. Orang-orang Kristen yang hidup dalam pengaruh, di bawah pengaruh kuasa kegelapan merasa lebih betah tinggal di bumi ini daripada pulang ke surga. Dan kita semua dulu rata-rata itu begitu. Bahkan kadang-kadang sekarang kalau kita sedang menyenangi sesuatu, kita juga bisa begitu, meleset. Banyak orang Kristen merasa surga itu tidak perlu dibicarakan terlalu ekstrim gitu, karena itu kan nanti, saudara. Bagi banyak orang Kristen, bumi ini diusahakan jadi tempat senyaman-nyamannya dan minta campur tangan Tuhan untuk bisa membuat bumi ini seperti surga. Makanya ketika kekristenan menjadi agama negara, sejak itu kekristenan menjadi merosot, bahkan gereja mengalami abad ke-8 dari abad ke-5. Yang adanya perdebatan-perdebatan teologi, saling bunuh-membunuh, mengucilkan, kutuk-mengutuk, itu semua kesetanan sebenarnya. Tapi Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang dengan tulus menjaga kemurnian Injil. Kita sebenarnya harus jujur melihat diri kita, apakah kita ini orang-orang yang layak diterima di kemah abadi. Kita mestinya jujur. Kalau kita tidak merindukan surga, lalu kita ingin masuk surga, artinya kita mengendaki masuk surga tanpa kita merindukan surga, itu kan sebenarnya kurang ajar. Seperti seorang suami yang tidak ingin pulang sebenarnya karena ada selingkuhan, tapi ya nggak ada jalan lain, ya mesti pulanglah, nggak ada tempat lain. Itu kurang ajar, saudaraku. Ada seorang ibu yang bertanya kepada saya di Anda Bertanya Alkitab Menjawab di episode 144 atau 145, ya saudara. Mungkin belum dirilis, tapi saya beritahu suaminya yang meninggalkan dia dan hidup bersama dengan wanita lain, dan sekarang rasanya mau ngajak kumpul lagi. Setelah di sana mungkin kepepet, ternyata tidak bahagia, diperas, baru mau pulang. Tapi sebenarnya kalau jujur belum tentu dia benar-benar ingin pulang, karena kepepet dengan wanita lain ini. Nanti lain waktu ada wanita lagi yang lebih dia senangi, dia pergi lagi.
Lalu si ibu berkata, Pak, saya lebih baik tidak menikah lagi. Bagus. Baru usia 40 sekian, 43 atau 42. Udah, Pak, bagus. Udah, kita pulang ke surga saja. Jadi tambah masalah nanti. Tapi berdoa dulu ya, jangan bilang tidak atau ya. Nah, saya tidak tahu kasus lengkapnya apakah di sana sudah punya anak atau belum, lalu ikatan legalitas pasangan hidup ini apakah benar-benar sudah cerai, lalu dia punya legalitas yang baru dengan pasangan yang lain. Ya, saya tidak lengkap, jadi saya tidak bisa menjawab secara lengkap. Tapi begini saja saudara, jangan nakal. Jangan nakal. Jangan nakal. Ayo kita bertobat. Kalau kita tidak mengingini pulang ke surga, coba dah jujur lihat, ada ikatan apa dalam jiwamu? Ada ikatan apa dalam jiwamu? Kalau kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, aduh indahnya kita berubah saudaraku.